warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Bang Jo. Ngobrol sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Pada sesi podcast kali ini akan dipandu oleh saya, Dr. Gigi Zulfa Fitri, bersama seorang narasumber yang super keren dan super kece, yaitu Dr. Nur Hudayana. Dr. Nur Hudayana ini adalah seorang praktisi kedokteran dan juga seorang public speaker yang sangat keren sekali. Nah, sebelum kita mulai perbincangan podcast kita kali ini, perlu diketahui bahwa tema kali ini adalah tema yang sangat bermanfaat dan sangat hits sekali, yaitu puasa dan kesehatan berpengaruh sah. Nah, yuk sebelum kita mulai podcast kita sapa dulu Dr. Huda. Selamat pagi Dr. Huda. Halo, selamat pagi dokter. Masih puasa dok? Alhamdulillah masih penuh. Masih penuh ya, alhamdulillah, nggak ada bolong-bolongnya. Ya, aman-aman. Oke, dokter. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang puasa dan kesehatan berpengaruhkah? Oke. Sekarang kita sebentar dok. Sebelum kita mulai ya dok ya, mungkin para pemirsa tuh pengen tahu tentang pengertian dari puasa itu seperti apa. Apakah sama dengan pengertian secara agama atau mungkin dari sisi kedokteran memiliki pengertian yang lain? Monggo silakan dokter. Ya, selamat pagi pemirsa di rumah. Jadi memang dok, puasa dan kesehatan itu adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Apalagi kita tahu bahwa puasa itu bermanfaat untuk kesehatan dan kesehatan juga bermanfaat untuk berpuasa. Seperti itu. Jadi puasa menurut sesi religius itu memang berhubungan. Jadi puasa itu adalah menahan diri dari makan, dari minum selama 12-14 jam. Nah, pada kesehatan pun apabila memiliki kesehatan atau penyakit tertentu, puasa ini sangat dianjurkan karena mengistirahatkan seluruh metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi puasa ini bisa membantu menularkan penyakit atau mengurangi dari resiko kesakitan yang kita derita, seperti itu. Oh begitu. Jadi memang puasa dan kesehatan itu berarti memiliki pengaruh yang sangat signifikan ya dok. Iya, saling berhubungan ya. Dan saling berpengaruh ya. Iya. Oke, nah setelah kita tahu definisinya, mungkin sebenarnya apa sih dok yang terjadi dalam tubuh kita ketika kita berpuasa tuh ngapain aja nih dalam tubuh kita, organ-organ kita tuh seperti apa? Nah, tubuh kita ini akan memaksimalkan metabolisme yang ada di dalam diri tubuh kita sendiri, yaitu misalkan pada orang yang obesitas atau misalkan pada orang biasa pun cadangan-cadangan lemak yang tidak berguna itu akan diolah. Jadi kita proses seperti itu. Itu sebagai energi yang ada dalam tubuh kita. Kalau misalkan kita makan terus-menerus atau kita minum terus-menerus, maka cadangan tubuh kita itu akan menumpuk, akan tidak berguna. Itu bisa menyebabkan penyakit apabila berlebihan seperti itu. Oke, nah jadi sepertinya manfaat puasa untuk kesehatan itu sangat banyak ya dok. Sangat banyak sekali. Nah, tadi ada satu poin yang cukup menarik sih, saya pengen mengulik sedikit, yaitu terkait dengan puasa itu dapat membakar energi atau cadangan lemak di dalam tubuh kita. Nah, bagi para bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas semua yang di luar, mungkin yang sedang diet nih dok, mungkin ini bisa jadi salah satu strategi tambahan untuk diet seperti itu. Ya, ini bisa jadi salah satu pilihan dokter, karena puasa ini kan diet yang sehat, karena sudah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya bahwa itu tadi pemanfaatan cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita itu nanti akan merombak sel-sel yang tidak berguna dan akan menumbuhkan sel-sel baru seperti itu. Jadi misalkan biasanya mbak-mbak ini kok saya gendutan, kok saya tambah gemuk gini, lah itu dengan berpuasa insya Allah pola makannya bisa diatur. Jadi jam-jam makan, terus kemudian makanan yang sehat bisa dipilih dan sebagainya. Oke, seperti itu. Jadi nih bagi siapapun yang lagi diet bisa ditambahkan diet puasa sebagai strategi tambahan dan juga sebagai alternatif juga untuk memperlancar diet mereka ya dok, seperti itu. Betul sekali. Oke, jadi kan sekarang ada tren itu ya dok ya, namanya intermittent fasting ya, kalau nggak salah, yang di Instagram dan juga di media sosial lain mereka memamerkan body goals mereka yang sangat keren banget karena intermittent fasting itu. Jadi memang dari penjelasan dokter Huda tadi berarti memang puasa dan diet itu juga sangat berhubungan ya, atau berpengaruh seperti itu. Oke, baik. Selain itu dok, apakah ada manfaat puasa bagi kesehatan yang lain dokter? Nah, ini sangat banyak. Itu baik manfaat pembuangan zat beracun atau untuk manfaat sensitisasi atau meningkatkan dari kerja hormon tubuh kita itu sangat banyak. Salah satunya itu adalah meningkatkan hormon pertumbuhan. Jadi apabila kita meminimalkan
istilahnya metabolisme kita itu akan memicu hormon-hormon tertentu. Jadi kerjanya akan lebih maksimal seperti itu untuk kecerdasan, untuk pertumbuhan dan sebagainya. Hormon bahagia pun dok ini juga bisa muncul. Jadi tidak usah menunggu gebetan pacar, tidak perlu. Jadi dengan berpuasa, ya hormon endorfin itu akan muncul sendiri seperti itu. Karena apa? Hati merasa tenang, tidak gelisah, kita akan fokus pada ibadah, aktivitas jadi lancar seperti itu. Oke, wah sangat tertarik sekali, bagus banget nih ya. Ternyata informasinya bahwa puasa itu juga selain secara fisik ya dok, mungkin secara psikologis juga bisa bermanfaat ya dok ya. Betul sekali, karena kan sekarang tren anak muda sekarang kan mudah cemas, stres, ujian cemas dan sebagainya, tidak di SMS cemas itu juga siapa tuh yang kayak itu gitu. Juga bisa dengan berpuasa ini dok, kita tidak memikirkan hal-hal yang duniawi saja, kita dengan mendekatkan diri pada Allah SWT, rohani dan sebagainya, spiritual itu bisa meningkatkan atau menekan kecemasan itu sendiri. Itu. Oh begitu, berarti dengan berpuasa bisa menekan kecemasan. Iya betul sekali. Oke, baik. Kemudian pada beberapa penyakit tertentu ya dok ya, mungkin pada orang-orang dengan penyakit diabetes atau kencing manis, apakah puasa itu juga bisa berpengaruh dok? Iya sangat berpengaruh, sangat berpengaruh karena kan diabetes mellitus atau kencing manis ini berhubungan dengan pola makan. Jadi kalau pada saat kita berpuasa, pola makan itu akan tentunya sangat diatur. Dan pada saat kita berpuasa, tubuh kita ini merespon untuk penurunan gula darah pada tingkat yang paling rendah. Seperti itu. Jadi hormon insulin yang sudah tidak diproduksi itu bisa kita hemat. Seperti itu. Jadi fungsinya nanti kan kita harus minum obat atau pakai obat suntik itu bisa mengontrol gula darah itu sendiri dalam tubuh. Jadi tidak yang terlalu melonjak-lonjak seperti itu. Gitu. Baik, berarti puasa juga bisa menjadi salah satu media penyembuhan ya dok ya, dan juga maintenance bagi penderita kencing manis seperti itu. Nah, selain itu juga kolesterol dokter. Nah, orang Indonesia sendiri pasti kan buka pakai sate, nanti sahur pakai gulai lah, itu kan kolesterolnya pasti akan meningkat sekali. Itu juga meningkatkan resiko penyakit hipertensi atau darah tinggi. Jadi salah ya kalau misalkan hipertensi atau darah tinggi karena orangnya sering marah-marah. Nah gitu, itu salah. Tuh ya, karena biasanya itu karena pola makan kita yang salah juga. Dengan kita mengontrol pola makan dengan berpuasa itu bisa menurunkan kadar kolesterol. Terutama kolesterol jahat. Note. Baik dokter. Selain itu ada lagi nggak dok penyakit lain yang mungkin bisa dikontrol melalui puasa? Oh, ada juga dokter gastritis atau biasanya kita kenal dengan asam lambung. Oh, penyakit mah gitu ya dok ya. Nah, itu juga bisa dikontrol dengan berpuasa. Karena apa? Itu tadi kita makan. Nah, di lambung kan diproses. Nah, produksi asam lambungnya meningkat. Nah, dengan kita berpuasa itu kita memberikan lambung kita itu istirahat sejenak. Nah, itu sangat perlu karena ya selama saya sendiri 25 tahun, lambung saya itu tidak pernah berhenti bekerja, dok. Iya, betul ya, setiap terus kerja terus setiap menit selalu bekerja. Dengan berpuasa ini kita memberikan jeda waktu untuk beristirahat, produksinya menurun dan sebagainya, itu bisa mengurangi dari gejala asam lambung, biasanya mual, muntah, sebah kayak gitu. Nah, bisa sampai kalau misalnya lagi serangan bisa sampai sesek. Iya, betul. Kadang-kadang orang itu bingung ini seseknya karena paru atau karena lambung. Nah, kalau punya riwayat asam lambung lah, kita curiganya ke asam lambung terlebih dahulu atau mah tadi. Oh begitu, oke baik dok. Padahal kalau di luar sana dok, orang-orang tuh pada umumnya tuh memikirnya malah kebalikannya itu. Jadi kayak aku punya mah, aku punya asam lambung, aku punya gastritis, boleh nggak sih aku puasa seperti itu? Karena takutnya nggak ada makanan di dalam lambung tuh bisa membuat sakit mah mereka kambuh. Berarti itu semua itu hoax. Salah dok, salah ya. Pengertian yang itu semua salah dan terbalik ya dok ya pengertiannya. Oke, berarti sekarang sudah jelas ya bahwa puasa itu sangat diperbolehkan dan sangat bermanfaat bagi penderita gastritis atau asam lambung. Oke, baik. Selain itu juga mungkin dari obesitas gitu dokter bisa berpengaruh juga ya dok ya? Iya, tadi sudah dijelaskan di awal kan memang diet itu sebenarnya bukan tidak makan, tapi mengatur pola makan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, itu untuk apa? Mengatur ini asupan makan kita, kemudian untuk meningkatkan energi dalam tubuh kita yang kita rombak yang tidak bermanfaat tadi. Jadi penurunan diet atau berat badan itu tidak boleh langsung
drastis seperti itu, karena tubuh kita itu tetap butuh gula, butuh asupan makanan untuk kita berpikir, berolahraga dan sebagainya. Oke, berarti berpuasa pun juga ada rambu-rambunya ya dok Iya. ya. Nah sebelum kita lanjut mungkin rambu-rambu puasa yang ideal itu seperti apa sih dok? Nah puasa yang ideal itu adalah puasa yang tidak terus-menerus atau ada jangka waktunya tertentu. Seperti misalkan kita kan dianjurkan untuk sunahnya harus sahur. Nah, itu untuk mempersiapkan energi yang akan kita olah saat kita berpuasa. Nah, nanti kalau misalkan sudah lewat masanya, misalkan 5 sampai 6 jam, nah itu nanti tubuh kita itu akan metabolisme dari dalam seperti itu, meningkatkan istilahnya pengolahan zat atau energi yang dari dalam itu yang tidak bermanfaat. Nah, puasa yang baik atau ideal itu 12 sampai 14 jam. Karena apa? Itu adalah puncaknya dari metabolisme tubuh kita. Seperti itu bisa memicu banyak hormon, banyak pertumbuhan sel dan sebagainya. Baik dok, ternyata puasa itu sangat bermanfaat sekali ya. Saya cukup kagum dan baru tahu gitu loh dok, sebenarnya secara sedalam itu seperti itu ternyata manfaat puasa bagi tubuh kita. Nah selain itu dok, mungkin bisa dijelaskan lagi dok tentang hubungan antara puasa dengan penyakit mental. Nah yaitu tadi kalau misalnya penyakit mental itu juga banyak hormon yang keluar. Jadi penyakit mental bukan penyakit goib yang dari langsung dari dukun dan sebagainya, bukan, tapi itu bisa mengontrol hormon dan enzim yang ada dalam tubuh kita. Dengan berpuasa ini hati kita pasti menjadi tenang, pikiran kita hanya kepada Allah SWT, spiritual kita meningkat dan sebagainya. Itu bisa merilis hormon yang baik dan istilahnya menstop hormon-hormon yang terlalu berlebihan. Biasanya kan karena cemas kan hormon-hormon tertentu memang melonjak seperti itu dok. Dengan berpuasa itu nanti bisa dicegah seperti itu. Baik. Nah dok, terkadang ketika berpuasa orang-orang itu mengeluhkan, aduh aku puasa kepalaku pusing, kok gini ya malahan ya gitu. Itu sebenarnya gimana dok? Nah itu apabila keluhan yang muncul berarti ada yang salah ini dokter. Biasanya kan kepala pusing, lemes dan sebagainya. Itu karena pola puasa kita yang salah atau tidak tepat seperti itu. Karena pemirsa di rumah yang kita ketahui bahwa berpuasa itu tadi ada kita harus makan yang tepat, makanan bergizi dan seimbang seperti itu. Nah itu nanti apabila kita tidak laksanakan atau tidak sesuai, itu bisa menimbulkan keluhan-keluhan. Nah pada saat ini dokter, pada saat kita berpuasa pun aktivitas tidak boleh aktivitas yang berat seperti sepak bola, voli lah itu. Bikin bolong puasa itu dok. Nah, sebelum jam 6 sore sudah buka dulu jam 12. Itu tidak boleh karena apa? Itu bisa meningkatkan produksi dari zat-zat di otot. Itu apabila kelelahan dia kan akan memproduksi zat. Nah, zat tertentu itu bisa menyebabkan kram seperti itu. Tetap aktivitas itu dianjurkan, cuman aktivitas yang ringan untuk stimulasi saja seperti itu. Nah, apabila hal ini tidak dilakukan, bisa pusing dan sebagainya, nah itu karena sudah kehabisan energi duluan sebelum energi yang ada di dalam tubuh diolah seperti itu. Begitu. Jadi sebenarnya ketika orang-orang ada keluhan saat berpuasa seperti pusing atau lemes gitu, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah. Cara mereka berpuasa. Itu yang tadi sudah dokter jelaskan ya di bagaimana puasa yang ideal seperti itu ya dok ya. Baik dok. Kemudian berarti juga kalau orang ada keluhan ketika berpuasa perutnya sebah atau kembung itu juga karena karena kesalahan berpuasa. Ini kan mah dan sebagainya itu kan meningkatkan produksi asam lambung. Nah apabila kita habis sahur kemudian kita tidur atau rebahan, nah asam lambung itu naik, makanya bisa kembung dan sebagainya. Karena itu tadi makanan belum diolah sampai di usus, belum diserap, itu sudah kita tidur, posisi kita sudah berbalik. Nah itu tadi bisa naik, itu menyebabkan mah itu tadi dokter. Jadi misalkan kita habis sahur, ya kita jangan langsung tidur. Betul nih makanya harus beribadah. Bener. Itu juga bisa menyebabkan mah. Terus misalkan pada saat berbuka, itu kan kita dianjurkan untuk minum air putih dulu. Nah minumnya langsung es oyen, es durian, nah itu es campur, es buah semuanya. Nah dicampur-campur jadi kan asam lambungnya itu enggak terkontrol lagi. Padahal kita sudah menghemat itu 12-15 jam dengan kita ini balas dendam ini. Nah itu bisa meningkatkan asam lambung itu tadi. Begitu dok. Itu hal tersebut itu bisa terjadi pada semua orang.
maksudnya pada orang yang tidak memiliki keluhan asam lambung, apakah juga bisa terjadi seperti itu? Nah, keluhan asam lambung ini tidak serta-merta misalkan saya makan banyak langsung muncul. Itu tidak serta-merta seperti itu. Kadang-kadang itu kita tumpuk. Nah, pola makan yang salah dan sebagainya, itu nanti kan lambung kan ada dinding pelapisnya. Biar asam lambung itu tidak mengiritasi. Tapi lama-lama dia nanti semakin tipis. Itu produksinya banyak, terus semakin tipis, akhirnya yang menimbulkan keluhan itu tadi. Oke, baik. Iya, biasanya itu karena ditumpuk-tumpuk. Nah, ini investasi penyakit namanya. Oke, jadi nabung penyakit ya. Ya Allah, sedih banget nih rasanya nabung penyakit ya. Baik, sebelum kita lanjut, perlu diketahui bagi masyarakat di luar sana yang memiliki keluhan ketika berpuasa bisa memeriksakan dirinya di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Nah, di Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur ini ada banyak sekali pelayanannya. Yang pertama ada pelayanan pada poli paru, asma PPOK, penyakit dalam, anak, syaraf, klinik jantung, klinik rehab medik, klinik psikologi, dan klinik gizi. Nah, jangan lupa apabila sudah merasakan ada sesuatu yang nggak enak di tubuhnya, segera datang ke Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Sebelum terlambat ya dok ya. Betul. Jangan ditumpuk-tumpuk. Ingat, jangan menabung penyakit, kata dokter Huda seperti itu. Oke, kita lanjut ya dok ya. Lalu ini dok, bagaimana cara pengaturan makan yang benar biar nggak terjadi seperti yang dokter ceritakan tadi waktu buka puasa salah makan terus akhirnya asam lambung, atau ketika sahur ternyata langsung tidur akhirnya asam lambung juga. Terus lalu bagaimana nih, kita harus seperti apa? Nah, pola makan pada saat puasa tentunya kan hanya dibagi menjadi dua, sahur dan berbuka. Tapi secara garis besar kita bagi menjadi tiga. Artinya, bagi tiga ya dok ya? Iftar tuh kayak makan utama dulu, maksudnya kita berbuka terlebih dahulu dengan zat-zat yang ringan seperti itu. Ya, itu biasanya makan takjil. Oh, takjil. Nah, takjil seperti itu. Gitu ya. Nah, iftar ini biasanya kan kita minum 2 gelas air putih dulu, terus minum zat-zat yang bisa mengembalikan cepat gula. Nah, biasanya yang paling sering adalah kurma. Nah, kurma itu mengandung zat-zat fruktosa atau gula yang sederhana. Jadi kita makan itu bisa mengembalikan gula secara cepat yang sudah kita habiskan. Makanya kata orang kan berbukalah dengan yang manis. Menurut saya berbuka dengan yang ada. Kayak manis belum itu ada dok ya. Curhat ini. Setuju sih sebenarnya. Oke, jadi memang ada sunnah ya dok dalam agama Islam bahwa kita lebih baik untuk berbuka dengan air putih dan kurma terlebih dahulu. Berarti memang apa yang tercantum dalam sunnah itu juga bisa dibuktikan secara ilmiah bahwa hal tersebut benar ya dok ya. Betul. Sudah diteliti secara kedokteran, secara kesehatan seperti itu. Zat yang ada di kandungan kurma itu mengandung fruktosa dokter. Itu gula yang paling sederhana. Jadi kalau misalkan kita makan itu bisa langsung diserap oleh tubuh kita. Oke, karena sederhana akhirnya gampang dipecah, gampang dicerna gitu ya dokter ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak dok setelah iftar? Tadi kan baru yang pertama nih, iftar makan yang kecil dulu. Habis itu apa lagi nih dok? Nah, setelah itu baru makanan utama atau makanan besar. Itu setelah kita sholat maghrib. Nah, itu kita harus membagi dokter. Kalau misalkan pada makanan orang Indonesia kan biasanya kita makan nasi, terus lauknya perkedel, kentang. Nah, itu karbohidrat. Nanti sayurnya juga karbohidrat. Nah, itu kan nggak boleh, harus kita bagi. Sayur kentang, lodeh dan sebagainya itulah itu tidak sehat. Jadi kita harus bagi-bagi. Jadi ada kita isi piringku lah itu harus bagi karbohidrat, protein, lemak, terus serat dan vitamin itu harus terbagi. Nah, memang jumlah atau porsi yang paling banyak tetap pada karbohidrat itu sebagai sumber energi. Nah, kedua adalah protein sekitar 30-35%, kemudian lemak. Nah, itu baru kita tambahkan serat dan vitamin itu tetap perlu. Jadi jangan sampai ya dok kita buka puasa makan nasi, pegangannya perkedel kentang, sayurnya sayur kentang juga, takjilnya apa coba dok? Ubi rebus. Kolak ya. Mantap sekali. Semuanya karbohidrat semua. Oke, jadi memang harus seimbang ya dok ya. Mungkin dokter ada itu nggak referensi makanan-makanan yang bagus tuh apa sih dok buat buka puasa, buat iftar seperti itu? Kalau untuk referensi sebenarnya kita sesuaikan pada kebutuhan masing-masing orang. Nah, kalau misalkan pada orang dengan penyakit terutama kecil manis atau diabetes
itu biasanya lebih disarankan untuk makan beras merah, beras hitam, terus gandum seperti itu. Karena apa? Ini diproses di dalam tubuh itu lebih awet, jadi lebih lama seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk penyakit hipertensi atau darah tinggi biasanya mengurangi asupan garam yang asin-asin seperti itu. Oke, baik. Selain itu, Dok, berarti kita mulai dari makan takjil dulu, yang ringan dulu. Betul. Kemudian kita lanjutkan dengan makan besar setelah sholat maghrib ya, Dok. Habis itu boleh makan lagi nggak, Dok? Nah, sebenarnya soalnya terkadang kan kita habis sholat maghrib sholat tarawih kan, Dok? Ya. Habis tarawih itu lapar lagi. Ini aku harus gimana? Aku makan nggak ya? Kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan itu tadi kalau mau tidur biasanya kan maksimal kurang sekitar 2 jam itu sudah tidak boleh makan. Oke, karena 2 jam sebelum tidur. Iya, itu tidak boleh makan. Karena apa? Asam lambung bisa naik. Sebenarnya karena kita berpuasa kan tujuannya untuk istilahnya mengatur pola makan kita. Kalau kita sudah makan besar, nah makan lagi itu nanti ya percuma. Membalas dendam lah. Nanti habis tarawih makan lagi. Nah, itu harus kita tahan. Nah, nanti dengan kita rajin berpuasa, insya Allah itu pola makan kita siklusnya sudah bisa berubah. Nah, kalau misalkan merasa lapar boleh makan lagi, cuman ya porsinya harus lebih sedikit daripada saat berbuka. Baik, Dok. Kemudian, Dok, ngomong-ngomong soal balas dendam ketika buka puasa ya, terkadang kan kita ingin makan yang pedes-pedes tuh, Dok. Nah, itu gimana tuh, Dok, ketika kita makan berbuka puasa tuh kalau makan pedes-pedes itu boleh atau enggak atau gimana? Nah, pedes, kecut, kopi itu harus dikurangi. Karena itu juga bisa pemicu asam lambung. Ini yang harus kita salahkan asam lambung pokoknya. Jadi itu kasihan asam lambung. Itu harus kita kurangi, Dokter. Karena apa? Itu bisa makan makanan itu sangat istilahnya bisa meningkatkan asam lambung, memicu, menstimulasi asam lambung itu tuh bekerja meledak-ledak lah seperti itu. Nah, itu nanti sebelum kita makan apa-apa, terus kita makan yang pedas itu kan memang enak rasanya. Cuman di perut itu yang kadang-kadang bisa bikin mules dan sebagainya. Lah itu karena sensitisasi itu tadi. Nah, kalau misalkan habis tarawih ngopi, lah itu biasanya kafein kandungannya dari kopi itu bisa ya menyerap air. Kita bisa lebih dehidrasi, gampang lemas seperti itu. Jadi selama berpuasa itu harus dikurangi. Nah, minumnya lebih ke minum susu seperti itu boleh. Jadi yang tidak terlalu mengandung banyak kafein. Ya. Sebenarnya teh sendiri mengandung kafein ya, Dok ya? Iya. Cuman kita waktu buka puasa seger banget tuh minum es teh tuh, Dok. Gimana tuh, Dok? Pasti dirasanya enak, cuman di perutnya itu yang enggak terima. Ya? Iya. Oke, baik. Lalu kalau untuk air putih sendiri nih, Dokter ya, ketika kita berbuka itu sebaiknya berapa banyak, Dok? Nah, kalau misalkan di aturan itu ada yang prinsipnya 242, ada yang prinsipnya minimal 8 gelas. Nah, pokoknya dalam 1 hari itu kita harus konsumsi air putih itu biasanya 5-10 kg per berat badan per liter seperti itu. Nah, itu kita bagi di penelitian-penelitian sesuai prinsip tadi boleh. Yang 242 itu misalkan 2 itu setelah kita takjil. Nah, pada saat takjil kemudian kemudian 4-nya kita bagi setelah sholat maghrib, kemudian sholat tarawih. Nah, terus sebelum tidur itu boleh. Sama nanti yang 2 saat sahur. Atau minimal 8 gelas itu pada saat sahur kita minum, kemudian saat makan takjil, saat berbuka, kemudian saat kita setelah dan sebelum sholat isya itu boleh. Jadi jumlahnya 8. 8 gelas air setiap hari. Baik. Kemudian, Dokter, saya pengen tahu nih tips dan trik lancar puasa dan sehat dan tetap fit selama berpuasa itu seperti apa? Nah, ini juga sudah kita maksudnya teliti juga antara spiritual dan kedokteran atau kesehatan. Ada beberapa prinsip yang kita jalankan, harus kita jalankan supaya puasa kita ini kuat. Nah, yang pertama itu mengakhirkan sahur. Nah, mengakhirkan sahur itu tentunya banyak manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama adalah yaitu tadi pengolahan energi itu tadi bisa langsung dilaksanakan atau sesuai durasinya. Biasanya maksimal 4 jam seperti itu. Nanti baru metabolisme yang lain. Nah, kemudian yang kedua itu pada orang yang konsumsi obat. Nah, tentunya itu nanti bisa memaksimalkan obatnya itu.
Oke. Nah, kalau misalkan kita orang diabetes nih contohnya, itu kan minum obat itu buat mengontrol gula darahnya. Kalau kita nanti jam 2, jam 3 belum mendekati imsak kita sudah sahur, lah itu nanti gula darahnya kita sudah turun. Kita bisa lemas. Nah, baik, Dok. Ada namanya hipoglikemi seperti itu. Hipoglikemi. Iya. Terus yang kedua, kita menyegerakan berbuka dengan yang manis seperti itu. Terus kita makan besar, kemudian kita juga tidak boleh bermalas-malasan, malah harus berolahraga. Saya tersinggung, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh kaum milenial ini ya. Kaum itu gimana puasa ini Dok? ibadah. Nah, tidur itu ibadah lah, itu sebagai alasan padahal ya kita harus perbanyak ibadah itu ngaji, tadarus seperti itu. Memperbanyak sholat sunnah seperti itu, dan aktivitas-aktivitas ringan, jalan santai, atau kalau orang Jawa biasanya dede. Nah, dede itu berjemur. Berjemur ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau untuk dokter, olahraga itu sebaiknya kapan, Dok? Kalau dilakukan pada saat puasa? Nah, paling baik adalah pagi hari atau mendekati mau berbuka seperti itu. Nah, durasinya itu bisa 40 sampai 60 menit sesuai dengan kekuatan tubuh kita masing-masing seperti itulah. Itu olahraganya apa? Ya biasanya jogging, terus jalan sehat seperti itu. Kalau misalkan lansia itu paling seneng kan senam, jadi stretching gitu betul. Ya. Oke. Jadi pagi itu sekitar jam 7-8 gitu jam ya, Dok, ya. Waktu matahari baru bersinar, baru muncul. Nah, tapi terkadang ada orang yang berolahraganya itu setelah sholat tarawih. Itu gimana tuh, Dok? Itu sebenarnya saya belum tahu referensi lebih lanjut, cuman boleh-boleh saja, asal ya itu tadi tidak mengganggu dari pola puasanya seperti itu. Tetap kita sempatkan untuk olahraga, untuk olah tubuh itu boleh. Tapi waktu yang terbaik adalah pagi hari ya, dan juga sebelum berbuka ya, Dok ya. Oke. Nah, sepertinya obrolan kita terbatas karena waktu ya, Dok ya. Jadi mungkin sampai di sini podcast kita. Semoga dapat bermanfaat. Mungkin Dokter Huda ada pesan-kesan yang mau disampaikan atau tips and trick lainnya lagi atau bagaimana? Monggo silahkan. Iya, sebenarnya puasa dan kesehatan yang sudah kita bahas tadi itu sangat berpengaruh. Mereka saling berhubungan. Jadi kesehatan itu memang bisa masuk di semua lingkup, baik rohani, baik nanti kesehatan tubuh dan sebagainya. Nah, ini sangat berhubungan seperti itu. Apabila kita berpuasa, pemirsa di rumah itu bisa meningkatkan investasi dari kesehatan kita. Oke, berinvest ya, Dok. Ya, investasi itu tidak hanya uang, tapi juga kesehatan. Juga kesehatan itu harus investasi. Karena apa? Itu tadi zat-zat tubuh kita, terus misal jantung kita tidak pernah berhenti, itu kita mulai atur treatmentnya atau polanya. Itu nanti bisa sebagai investasi kesehatan kita di masa mendatang. Jadi hormon insulin untuk pengaturan gula itu juga lebih hemat, terus kolesterol dan sebagainya, pembuluh darah dan sebagainya itu bisa sehat kembali dengan kita berpuasa. Oke, jadi berpuasa dan kesehatan itu sangat berpengaruh dan juga manfaatnya banyak sekali. Jadi tetap semangat ya, Dok, dalam berpuasa. Kita kejar ibadah kita kejar kesehatan kita juga. Nah, sebelum kita closing ada pantun. Saya dan Dokter Huda akan berpantun Ria. Oke. Siap, Dok, kita berpantun? Oke, baik. Jalan-jalan ya Nona ke Kota Pati, shalalalala. Jangan lupa ya Nona membeli tari. Yuk semua ya Nona sucikan hati, shalalalala. Siapkan diri menyambut hari yang fitri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari podcast kami, semoga dapat bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.